saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Saudara, bincang kita kali ini akan membahas mengenai salah satu aspek terpenting dalam perawatan kulit, yaitu skin barrier, yang adalah lapisan kulit terluar yang berfungsi menjaga kesehatan dan juga kecantikan kulit kita. Namun banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa betapa rentannya lapisan ini terhadap berbagai faktor eksternal. Lantas apa penyebab kerusakan dari skin barrier, serta treatment kecantikan seperti apa yang mampu menjaga dan memperbaiki skin barrier? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melissa Ganesari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya di sini dokter dari Klinik Kecantikan Dermapro, ada Dokter Elsa Cahya. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita mau berbincang mengenai skin barrier. Ini sering kita dengar ya istilah ini belakangan di dunia kecantikan, tapi mungkin masih ada yang belum mengetahui secara mendalam. Sebetulnya skin barrier itu apa? Lalu fungsinya untuk kulit kita itu seperti apa, dok? Oke, jadi kalau untuk kulit itu kita ada lapisannya ya untuk setiap orang. Nah, kita asumsikan skin barrier ini seperti tembok begitu. Jadi dia yang paling luar di permukaan kulit, tugasnya seperti tembok rumah untuk menghindari dari yang ada di luar gitu. Contohnya misal sinar UV atau paparan matahari, iritan-iritan dari skincare dan lain sebagainya. Oke, jadi dia yang paling luar dari kulit kita, betul gitu ya. Jadi buat benteng pertahanan deh ya, betul. si skin barrier ini kemudian. Nah kemudian yang sering kita dengar kan skin barrier ini sering rusak atau terganggu begitu dokter ya. Penyebabnya tuh apa saja? Lalu dampaknya kalau skin barrier kita rusak kemudian seperti apa tuh dokter? Oke, jadi untuk skin barrier yang rusak itu penyebabnya cukup banyak. Tadi misalkan dari paparan matahari, jadi utamakan pakai sunscreen, kemudian penggunaan skincare yang berlebihan. Contohnya yang terlalu keras, kandungannya misalkan kita ingin kulitnya lebih cepat cerah, itu biasanya kita coba misal cari yang dosisnya paling tinggi gitu. Tapi sebetulnya itu juga mungkin tidak terlalu tepat. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan kulitnya seperti apa. Kemudian contohnya misalkan karena kulitnya berminyak, biasanya orang jadi cuci muka nih lebih sering, padahal itu sebenarnya bisa membuat skin barriernya jadi cenderung lebih rusak. Gitu. Sisanya mungkin dari yang sehari-hari lainnya tidak pakai sunscreen, cuci muka berlebihan, sunscreennya tidak dipakai di reapply gitu, itu bisa. Kemudian tadi gejalanya apa ya, misalnya untuk skin barrier rusak, itu biasanya mungkin mudah merah kulitnya, gitu. Jadi atau kadang kerasanya kering, kadang berminyak kulitnya, itu bisa jadi salah satu tanda skin barrier yang rusak juga. Seperti itu. Baik, jadi yang paling gampang sih merah-merah gitu ya dokter ya, karena kan ada yang rusak begitu ya, kalau kulit lapisan yang terluar itu rusak, jadi biasanya merah-merah dan justru bisa jadi kering, bisa jadi berminyak juga kemudian ya kalau skin barriernya rusak. Dampaknya kalau si skin barrier kita udah rusak nih kemudian apa tuh dokter? Oke, jadi temboknya tadi rusak nih, jadi mungkin lebih gampang untuk terkena iritasi misalnya, atau sebelumnya pakai skincare ini, misalkan di pasien sering juga ada keluhan, saya sebelumnya pakai skincare ini nih dok, tapi kok sekarang jadinya jadi nggak cocok ya. Itu mungkin karena skin barriernya tadi udah mulai berubah, jadi agak kurang cocok pakai itu. Kemudian karena udah rusak, kita coba tambah lagi skincare macam-macam, makin rusak. Jadi sebetulnya idealnya sih dilihat lagi kira-kira penyebabnya apa, disesuaikan lagi skincare-nya. Oke, baik-baik. Karena kadang-kadang sekarang kan banyak sekali ya skincare, perawatan yang baru-baru timbul begitu ya, dosisnya biasanya juga kita tahu tuh makin tinggi, pengen coba campur ini, campur itu, ternyata bahaya juga tuh ya buat skin barrier kita kemudian. Bukannya jadi cantik malah jadi iritasi nanti. Jangan sampai terjadi itu ya. Nah kalau dari gaya hidup atau kebiasaan ini ada yang bisa kita lakukan nggak untuk menjaga skin barrier? Oke, jadi dari yang dari dalam nih misalnya ya, tidurnya masih cukup. Terus kemudian paparan matahari, kalau memang terpaksa outdoor jangan lupa pakai sunscreen. Kemudian jangan tergiur sama iklan-iklan skincare, mungkin kan lagi banyak ya. Jadi tidak perlu kita coba tuh semuanya, jadi sesuai sama kebutuhan kulit. Tipsnya mungkin kalau memang kita mau coba skincare, coba satu-satu. Jadi jangan kita coba langsung 3 serum misalkan, karena belum tentu cocok. Nah kalau udah nggak cocok tadi, skin barriernya mungkin juga bisa terganggu. Dan utamakan jangan lupa pakai moisturizer, karena itu basic skincare yang memang harus ada di kita pakai. Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit-sulit banget ya dokter ya. Yang penting tuh jangan terlalu eksperimental gitu ya. Pengen cobain ini, pengen cobain itu. Karena biasanya memang kalau perempuan tuh tertarik sih ya dokter ya. Sekarang banyak marketingnya juga semakin menarik. Jadi pengen cobain ini, cobain itu. Padahal ternyata bahaya juga tuh ya untuk kulit kita, mesti
dicobain kalau bisa satu persatu, jangan dicampur-campur jadi satu. Nah, kalau dari perawatan atau bahan skincare ini yang direkomendasikan untuk menjaga skin barrier apa tuh dokter? Oke, jadi skin barrier itu kan sebetulnya lapisan lemak yang tersusun jadi satu sel gitu ya. Nah, jadi si lapisan lemak ini yang biasanya utama itu ada salah satunya ceramide. Itu di badan kita memang ada dan sering ya kita lihat di skincare ada kandungan ceramide gitu ya. Jadi ceramide bisa, kemudian niacinamide itu juga bisa, sama satu lagi hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid ini fungsinya untuk menahan cairan di kulit gitu. Jadi cenderung lebih lembab kulitnya, jadi barriernya lebih baik. Gitu. Oke, baik. Jadi bahan-bahan skincare-nya sebenarnya udah diketahui tuh ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga skin barrier kita kemudian. Kalau treatment di Dermapro juga ada dong dokter ya mengenai menjaga skin barrier ini? Iya, ada. Ada ya, tapi kita tahan dulu ya, kita sembunyikan dulu ada treatmentnya seperti apa kemudian, karena begitu menarik pastinya. Kita tahan dulu, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Dokter Elsa, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Anda kembali di Bincang Kita, pemirsa. Hari ini saya masih bersama dengan Dr. Elsa Cahya dari Klinik Dermapro Jakarta. Baik, kita ngobrol lagi ya dokter, tadi sempat terpotong. Kita sedang membahas nih mengenai treatment atau perawatan kecantikan untuk menjaga skin barrier. Ini di Dermapro ada treatment terbaru ya, boleh cerita nih seperti apa dokter? Oke, jadi seperti fokusnya tadi untuk skin barrier ya, jadi untuk repair barrier yang kurang baik, itu kita bisa pakai treatment baru namanya Milky Biome gitu ya. Jadi itu ada kombinasi untuk 2 treatment, jadi ada satu untuk repair kulitnya dengan skin booster, yang kedua ada placenta. Jadi dia fungsinya untuk memperbaiki barrier yang rusak tadi sekaligus membuat kulitnya lebih cerah. Oke, kandungannya apa tuh dokter di dalam treatment ini tadi supaya bisa memperbaiki skin barrier? Oke, jadi salah satunya kan penyebabnya tadi karena kering ya kulitnya, barriernya jadi kurang baik. Nah, si skin booster ini utama juga untuk membantu memperbaiki skin barriernya. Tadi di skincare kan disebutkan ada hyaluronic acid ya, salah satunya. Si Milky Biome ini ada kandungan hyaluronic acidnya gitu. Jadi mungkin lebih cepat kalau kita injeksi dibandingkan penggunaan skincare tiap hari. Tapi bukan artinya setelah suntik kita nggak perlu pakai moisturizer lagi ya. Jadi itu tetap dipakai setiap hari. Nah, si injeksinya tadi membantu supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, baik. Jadi kalau biasanya skincare dipakainya di permukaan luar, kalau ini diinjeksikan ke dalam kulit sehingga pasti masuk lebih dalam, kerjanya juga lebih cepat tadi ya untuk memperbaiki skin barrier kita pada akhirnya. Oke, nah ini kan biasanya kalau treatment kan selain wajah kemudian ada juga yang ada masalah di kantong matanya ya dokter ya, suka ada under eye-nya gelap atau juga biasanya malah lebih kering di sana kemudian. Ada treatment khusus juga nggak kalau untuk bagian mata? Jadi biasa kan datang udah treatment rajin ya, tapi bawah matanya tiba-tiba kok masih gelap nih kelihatannya atau kelihatan lelah. Nah, salah satu faktornya itu bagian bawah mata itu kulitnya lebih tipis gitu. Jadi karena lebih tipis tadi elastisitasnya juga mungkin akan lebih cepat untuk rusak. Nah, kita bisa pakai treatment baru juga nih, namanya Milky Baby Eyes gitu. Nah, jadi itu juga salah satu yang bisa kita kombinasikan bersama treatmentnya. Gitu. Kalau Milky Baby Eyes ini kandungannya apa, kemudian terus cara kerjanya seperti apa tadi untuk memperbaiki under eye kita? Jadi fokusnya ke warnanya yang gelap, terus kerutan halusnya dan elastisitas kulit. Nah, itu bisa dikombinasi sama si skin booster juga. Jadi isinya ada hyaluronic acid, yang kedua ada polynucleotide. Mungkin yang sering orang dengar kayak salmon gitu ya, untuk bantu kolagennya jadinya lebih di boost gitu. Jadi kombinasi antara dua itu tapi udah dimasukkan dalam satu treatment gitu. Oke, baik. Jadi bukan hanya wajahnya aja yang glowing, di under eye ini juga kemudian punya treatment khusus tersendiri begitu ya di Dermapro ya, karena benar-benar diperhatikan gitu ya. Ini mungkin bisa dapat treatment ini karena melihat banyak pasien yang juga pernah ada masalah ini, kemudian cerita kok under eye-nya masih gelap atau gimana ya dokter bisa kemudian ada treatment yang seperti ini? Oke, jadi biasa tuh banyak banget ya orang ngerasa kayak kulit bawah matanya kok gelap atau kelihatan kerutan. Itu memang umum banget terjadi karena tadi faktor agingnya lebih cepat untuk bagian bawah mata. Terus aktivitas di Jakarta juga mungkin ya yang cukup padat, kita sering kurang tidur, sering scrolling HP, jadi kurang tidur tadi bikin bawah matanya lebih gelap. Jadi selain faktor genetik, faktor yang dari sehari-hari itu juga pengaruh gitu. Jadi keluhan pasien kita lihat, kemudian kita implementasikan ke hasil treatment tadi. Oke, baik. Jadi menjawab kebutuhan masyarakat ya dokter ya, apalagi mungkin yang kerja di kota besar, sering begadang gitu ya, ngerjain tugas sampai malam atau mungkin kerjanya sampai larut, matanya kadang-kadang lelah, ada under eye-nya gelap. Ini ada treatment khusus kemudian di Dermapro, ada Milky Baby Eyes gitu ya. Ini wajahnya nanti
jadi kelihatan seperti bayi lagi gitu atau gimana? Dokter nanti tampilannya jadinya kelihatannya seperti apa sih dok? Oke, jadi mungkin pengennya lebih muda ya gitu. Jadi salah satunya itu jadi kulitnya lebih halus. Kemudian biasa kalau faktor usia juga kan mulai ada flek matahari tuh, yang titik-titik atau yang memang lumayan besar. Nah itu bisa dibantu tadi dengan milky biome. Kemudian yang lelah bawah matanya juga jadinya lebih bright gitu, kerutannya lebih samar. Karena kalau lebih lembab, garis halusnya berkurang, itu otomatis kelihatannya lebih fresh gitu. Oke, baik. Nah ini ngomong-ngomong soal lembab, ada orang kadang yang jadi bingung nih dokter ya, kulit saya ini berminyak gitu, nanti kalau ditambah kelembabannya jadi tambah berminyak nggak begitu? Ini sebenarnya cocok untuk kulit kering, kalau kulit berminyak juga boleh atau gimana tuh dokter? Oke, kalau untuk secara umum sih sebetulnya kita mesti lihat dulu nih kondisi pasiennya. Karena nggak bisa misal kita punya milky biome nih, oke pasti semua orang bisa pakai milky biome, itu sebetulnya nggak juga gitu. Jadi itulah pentingnya konsultasi, jadi kita bisa lihat dulu gitu. Kalau memang terlalu berminyak ditambahin skin booster lagi ya kurang ideal sebetulnya ya. Jadi mungkin yang kita butuh aja yang kita injeksikan. Gitu. Jadi kalau yang kulitnya kering tadi kemudian bisa jadi kelihatan lebih lembab. Kalau yang berjerawat itu bisa membantu juga nggak tuh dokter? Jadi biasanya nih untuk jerawat kita tuh mungkin taunya karena berminyak jadi jerawatan gitu ya. Sebetulnya orang yang kering itu bisa juga jerawatan gitu. Jadi misal kering banget, skin barrier-nya rusak, kemudian jadi kan dia lebih gampang untuk teriritasi tadi ya. Nah itu bisa menimbulkan jerawat juga salah satunya. Gitu. Nah yang seperti itu jerawatnya yang kulitnya kering, kemudian jerawatan dan skin barrier terganggu itu bisa pakai milky biome. Oke, baik. Jadi sudah ada jawaban nih ya bagi mereka yang tadi kulitnya sering merah-merah atau udah memakai skincare yang berlebihan tadi dicampur-campur, pakai skincare lagi malah jadi tambah rusak, kadang-kadang kulitnya makin berjerawat. Ada jawabannya bisa treatment di Dermapro, ini milky biome kemudian. Nah dokter, kalau treatment milky biome dan juga milky baby eyes ini perlu diulang berapa kali kah atau tergantung juga dari kondisi kulitnya atau seperti apa dok? Oke, kalau untuk treatment skin quality memang sebaiknya diulang sih gitu. Jadi kita sesuaikan lagi nih dengan kebutuhannya. Mungkin hari ini kita milky biome, bulan depan misal masih butuh kita teruskan yang sama. Tapi kalau misalkan setelah beberapa bulan udah improve kulitnya ternyata butuh yang lain nih, nggak harus treatmentnya itu terus. Gitu. Jadi memang sebaiknya ada pengulangan. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya seperti apa kemudian dokter ya. Ini sekali treatment bisa langsung kelihatan hasilnya glowing atau butuh ada downtime atau seperti apa tuh dokter? Oke, kalau untuk hasil sih sebetulnya langsung kelihatan, tapi bukan artinya kita hari ini treatment, hari ini langsung kelihatan ya. Biasa bengkak dulu justru ya. Gitu. Nah, jadi mungkin dalam beberapa hari udah mulai kelihatan nih, wah kulitnya udah semakin lembab karena si skin booster tadi udah langsung kerja untuk bantu rilis si hyaluronic acid-nya. Gitu. Tapi untuk flek atau untuk bekas jerawat mungkin butuh pengulangan untuk hasil signifikan. Gitu. Oke, jadi betul-betul disesuaikan juga dengan kondisi pasiennya ya. Kalau tadi mungkin cuma merah-merah atau mungkin yang udah jerawatan atau yang skin barrier-nya udah sangat parah, pasti butuh pengulangannya lebih banyak lagi pada akhirnya ya. Betul. Oke, kalau cowok bisa juga nggak nih dokter treatment ini? Oke, bisa gitu. Jadi bisa banget untuk cowok treatment, tapi balik lagi kalau emang kulitnya berminyak banget nih, mungkin kita switch ke treatment lain. Tapi ada kok cowok yang kulitnya memang kering karena kan biasa cowok itu malas ya pakai skincare ya. Gitu. Terus pakai sabun cuci mukanya apa aja yang bisa dipakai. Sabun badan kan? Iya, sabun badan. Nah, itu salah satunya kan bisa bikin kering juga tuh sabun badan. Nah, jadi mungkin bisa dibantu sama si milky biome tadi plus di-improve sabun cuci mukanya diganti, jangan pakai sabun badan lagi. Oke, waduh peringatan nih ya. Untuk para suami mungkin ya atau bapak-bapak yang mungkin lagi nonton atau istrinya ya bisa ngingetin suaminya mungkin yang mandi sabun cuci mukanya masih pakai sabun badan, jangan ya dokter ya. Kadang yang ada mungkin sabun cuci tangan juga bisa dipakai ya, itu juga justru kan jangan gitu. Karena bisa bikin kulit kering tadi dan tadi yang iritasi, skin barrier tadi juga bisa jadi rusak pada akhirnya ya. Oke, baik bisa dicoba nih ya ada treatment terbaru. Nah ini kan skin booster kita sering denger ya dokter ya, tapi ini katanya kalau si milky biome skin booster udah level yang tertinggi, boleh dijelaskan nggak dokter? Oke, jadi skin booster itu memang kandungannya ada macam-macam gitu ya. Jadi mungkin dosisnya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, kemudian ada yang ada campurannya dan tidak gitu ya. Yang kita pakai ada amino acidnya, jadi plus membantu untuk memperbaiki skin barrier, plus untuk mencerahkan kulitnya juga gitu. Oke, baik, jadi udah level yang tertinggi ya. Kalau mungkin skin booster udah sering nih perawatan skin booster, ini udah yang level paling tinggi ya. Kalau belum pernah mencoba, wajib nih datang ke Dermapro, kita mau cobain ya. Oke, baik, nanti kita ngobrol ya dokter ya, prosedurnya seperti apa, sakit atau enggak sih, biasanya orang pengen tahu dan boleh tahu nanti promo harganya boleh ya. Nanti kita ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Kita. Saya masih bersama dengan Dr. Elsa Cahya di sini dari Klinik Derma Pro Jakarta. Kami sedang membahas mengenai treatment terbaru, yaitu treatment Milky Biome level tertinggi dari Skin Booster. Bukan cuma Milky Biome, tapi ada Milky Baby Eyes ya dokter ya. Kita udah banyak ngobrol nih mengenai manfaatnya, kemudian yang belum dibahas prosedurnya nih dokter. Boleh cerita nggak? Nanti konsultasi, datang dulu, lalu treatmentnya nanti seperti apa dok? Oke, jadi seperti treatment kita pada umumnya, jadi datang untuk konsultasi dulu untuk dilihat kira-kira treatmentnya sesuai nggak nih. Jadi misalkan kita asumsikan memang akan treatment Milky Biome dan Milky Baby Eyes ya. Nah, jadi prosedurnya dibersihkan dulu biasa, lalu dianestesi kurang lebih sekitar 15-30 menit, kemudian ada tindakan untuk pengerjaannya gitu. Pengerjaannya ada 2 macam, jadi untuk skin booster, sama satu lagi ada injeksi yang untuk repair kulitnya gitu. Yang kedua, nanti baru kita lanjutkan dengan si treatment Milky Baby Eyes. Oke, jadi bentuknya tuh disuntikan ya ke wajah. Itu berapa kali suntikan dokter di wajah biasanya? Oke. Untuk skin booster sih biasanya ya titiknya bisa pakai cuma satu kiri dan satu kanan. Oh, sedikit ya? Iya, sedikit. Jadi dari situ kita bisa masukkan langsung ke seluruh area wajah. Oke. Gitu. Untuk yang kedua si Milky Baby Eyes itu juga cenderung bisa pakai titik yang tadi. Jadi cuman arahnya aja kita arahkannya ke bagian bawah mata dengan kandungan yang memang khusus untuk bawah mata. Oke. Gitu. Nah, yang kandungan satu lagi itu yang perlu disuntik satu-satu. Gitu. Tapi nggak perlu khawatir karena itu jarumnya cukup kecil kok. Gitu. Jadi cenderung lebih nggak sakit lah. Baik, kalau level sakitnya berapa tuh dokter? Ini kan orang-orang mungkin dengar, oh disuntik, ada yang mungkin takut jarum ya, udah langsung takut duluan. Level sakitnya berapa tuh dokter? Kalau itu mungkin beda-beda nih tiap orang. Cuman mungkin secara rata-rata ya dari 0 sampai 10 mungkin bisa 1 sampai 2 aja sih. Nggak berasa ya? Nggak Kayak digigit semut lah ya. Ya. Apalagi tadi udah di anestesi ya. Jadi pasti udah minimal rasa sakit. Begitu selesai treatment udah cantik ya kemudian. Katanya cantik butuh pengorbanan, sakit sedikit nggak apa-apa ya. Oke, baik. Pengerjaannya berapa lama nih dokter biasanya? Biasanya yang lama tuh anestesinya aja sih. Tadi 15 sampai 30 menit ya. Untuk injeksinya sebetulnya kalau pasiennya cukup tenang, udah biasa treatment gitu ya, 5 menit juga selesai sih. Oh, cepet banget Cepet. Oke, jadi lagi lunch break, makan siang gitu ya, ngaca-ngaca, aduh kayaknya bawah under eye saya gelap nih, datang ke Derma Pro. 30 menit berarti itu kira-kira sama anestesi udah selesai ya. Yang penting appointment juga. Janji dulu. Ya, oke, itu yang paling penting kemudian. Nah, kalau sudah selesai treatment ini biasanya ada pantangan atau after care khusus nggak dokter? Oke, jadi kan ada suntikan nih ya. Jadi baiknya mungkin hari itu jangan make up dulu supaya si kulitnya udah sembuh dulu dari si suntikannya. Kedua, ada titik masuk nih di ujung sini. Nanti biasa kita kasih salep antibiotik sih. Jadi dioles di bagian situ aja, nggak panjang sih, mungkin sekitar 2-3 hari aja cukup. Oke. Itu ada bekas-bekas yang kelihatan atau kemudian besoknya begitu udah langsung bisa beraktivitas tuh? Kalau biasanya sih di kulit orang nggak terlalu kelihatan sih bekasnya gitu. Cuman namanya suntikan tetap bisa ada resiko kayak lebam atau biru gitu ya. Kalau itu pun muncul sebetulnya nanti hilang sendiri, nggak perlu diapa-apain gitu. Tapi jarang muncul tapi bisa gitu. Daripada mungkin treatment yang lebih besar, kadang ada di laser yang sampai besar, ini minimal sekali berarti dokter ya. Cuma suntikan kecil, bahkan tadi 2 lokasi aja tadi ya. Jadi langsung bisa kelihatan glowing, tadi bisa langsung lembab kulitnya dan kenyal. Kalau kemudian setelah treatment ini biasanya ada juga yang nggak boleh panas-panasan ya. Kalau treatment ini bagaimana nih dokter? Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuman mungkin keringat berlebih di hari itu jangan, sama kayak make up. Jadi biar si kulitnya sembuh dulu gitu ya. Tapi kalau untuk panas-panasan ekstrim seperti habis laser sebetulnya nggak ada pantangan seperti itu. Oke. Jadi kalau yang hobinya olahraga ya, pengen langsung golf, pengen langsung tenis, nggak perlu khawatir ya. Iya, besoknya mungkin ya boleh. Besoknya udah bisa langsung beraktivitas. Oke, kalau dari makanan ada yang perlu dipantang nggak dokter? Selama nggak ada alergi sih boleh apa aja. Jadi nggak ada pantangan khusus karena treatmentnya kan sangat minimal ya untuk downtime dan lain-lain. Jadi nggak ada pantangan untuk aktivitas atau penggunaan skincare, itu juga bebas seperti biasa. Oke, baik. Jadi semuanya begitu ada waktu begitu ya, karena tadi pengerjaannya cepat, lalu sakitnya juga minimal, tapi kelihatan hasilnya begitu bagus, bisa langsung datang berkunjung ya ke Klinik Derma Pro Jakarta. Ada orang-orang yang disarankan untuk mendapatkan treatment ini nggak dokter? Oke, khususnya yang skin barrier-nya rusak. Tapi mungkin orang bingung nih, ini termasuk rusak nggak ya skin barrier-nya gitu ya. Jadi itu kalau emang curiga-curiga nih kulitnya mungkin gampang iritasi atau gampang merah belakangan, mungkin boleh datang ke klinik untuk dilihat dulu gitu. Jadi nanti kita lihat kalau memang ada indikasi untuk dilakukan treatment itu, nanti kita sarankan untuk treatment tersebut. Gitu. Oke, baik. Jadi konsultasi dulu nih jadi penting ya dokter ya. Konsultasinya biasanya langsung datang atau via online, Instagram itu juga bisa?
bisa tuh dokter? Sebetulnya untuk awal sih baiknya memang datang ya gitu. Karena kita harus lihat kulitnya secara langsung. Kalau kita foto tuh kadang suka beda kan ya. Gitu, nggak terlalu detail. Kalau kita datang dilihat langsung sama dokter kan lebih jelas gitu. Memang butuh atau enggaknya. Baik. Nah ini dari tadi kita udah banyak ngobrol dan pasti udah banyak pemirsa di rumah yang penasaran nih ya. Ini artis-artis juga udah ada yang coba treatmentnya ya. Ada siapa aja yang udah pernah mencoba? Yang langganan mungkin ya ada Arya Saloka, Amanda Manopo, Widi Viera itu udah coba juga. Ayu Ting Ting juga sudah. Oke, jadi artis-artis terkenal ibu kota udah nyobain ya. Jadi buat pemirsa di rumah tadi ya, kalau ingin tadi yang punya skin barrier yang mungkin udah rusak, tadi yang kulitnya sering merah-merah, udah sering keseringan cobain skincare, makin dicobain makin bermasalah, ini mungkin treatment yang bisa dipilih kemudian ya. Oke, kita udah ngobrol banyak, sekarang yang paling penting nih dokter, harganya berapa sih untuk treatment ini dokter? Untuk harganya cukup terjangkau sih, dia startnya dari 2,5 juta aja gitu. Oke, ini udah dapat Milky Biome sama Milky Baby Ice? Itu untuk Milky Baby Ice-nya, kalau untuk si Milky Biome-nya harganya di 15 juta, itu udah seluruhnya. Oke, gitu. jadi bisa dicoba ya. Bagi pemirsa yang tadi punya masalah dengan skin barrier, ada treatment terbaru nih dari Klinik Derma Pro Jakarta. Oke, ada akun Instagramnya dokter mungkin yang bisa dilihat untuk intip-intip kemudian? Oke, untuk lihat promo atau lihat ada treatment apa aja nih kira-kira di Derma Pro, itu bisa follow juga ya akun kita di @klinikdermapro_jakarta. Oke, ada di Instagramnya di @klinikdermaprojakarta. Di sana bisa dilihat tuh ya before after seperti apa, ada artis-artis yang sudah treatment seperti apa, dan yang paling penting ngecek promo ya dokter ya. Iya, betul. Karena promonya tiap bulan beda-beda tuh, jadi mungkin berubah. bisa disesuaikan kapan begitu ya, kalau lagi di tempat e-commerce beli-beli tuh tanggal kembar gitu mungkin ada promo ya, dicek-cek ya mungkin ya di Klinik Derma Pro Jakarta, biasanya suka ada di akun Instagramnya. Dokter sebagai penutup boleh diulang sekali lagi mungkin kelebihan dari treatment ini seperti apa, dan nanti boleh promo lagi harganya berapa dok? Oke, jadi untuk treatment ini kelebihannya tentu hasilnya cukup instan, downtime-nya minimal, cenderung bisa digunakan untuk berbagai jenis kulit, kecuali tadi mungkin kalau berminyak sekali dihindari dulu, kalau bawah mata kebanyakan orang memang butuh. Lalu untuk harganya cenderung terjangkau ya, jadi kan mulai dari 2,5 juta. Oke, baik. Jadi bisa dicoba bagi yang punya masalah kulit, skin barrier terutama ya, bagi yang sering iritasi, sering merah-merah, sudah mencoba berbagai perawatan tapi kok masih aja belum bagus, ini ada treatment terbaru skin booster level tertinggi ya, Milky Biome di Derma Pro Jakarta. Baik, terima kasih dokter ya hari ini untuk informasinya. Semoga betul-betul bisa menjadi informasi yang bermanfaat, dan untuk Anda sekali lagi kalau ingin lihat-lihat promonya, mungkin lihat treatment apa yang bisa dipilih di Klinik Derma Pro Jakarta, bisa berkunjung di akun Instagramnya di @klinikdermaprojakarta. Di Jakarta Barat ya dokter ya, bisa berkunjung nanti di sana konsultasi langsung dengan dokter-dokternya, sudah biasa ya menangani para artis, pejabat, jadi nggak perlu diragukan lagi. Betul. Treatmentnya juga selalu yang terdepan di Klinik Derma Pro Jakarta. Terima kasih Dokter Elsa ya untuk waktunya. Sukses selalu, semoga bisa membuat cantik seluruh masyarakat Indonesia. Baik, tidak terasa sudah 30 menit nih kebersamaan kita di program Bincang Kita. Semoga perbincangan tadi betul-betul jadi perbincangan yang bermanfaat. Kami harus pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.